Berikutnya kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari Kepala Keahlian DPR RI, Bapak Innocentius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, MOU ya. Nah, sebelum saya melanjutkan substansi tentang MOU dan rancangan undang-undang tentang desa, maka saya sedikit memperkenalkan lembaga yang disebut dengan Badan Keahlian ini ya. Jadi mungkin sudah lewat tadi itu, tetapi intinya begini, DPR ini di dalam undang-undangnya diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, baik itu pembentukan undang-undang, penetapan APBN dan pengawasan, maka DPR, khusus untuk DPR, DPD tidak. DPR membentuk badan keahlian. Badan keahlian ini menjadi bagian atau supporting system dari DPR, terutama konkretnya membantu DPR pada saat membuat undang-undang, membantu DPR pada saat menyusun anggaran atau membahas APBN, dan juga membantu DPR pada saat melaksanakan fungsi pengawasan. Nah, keberadaan dari Badan Keahlian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan kemudian ditindaklanjut dengan Peraturan Presiden mengenai struktur organisasinya. Nah, struktur organisasinya secara administratif itu di bawah Sekretariat Jenderal, tetapi secara fungsi tugas itu langsung ke pimpinan dan alat kelengkapan dewan. Jadi Komisi 1 sampai Komisi 11, terus kemudian ada badan di sana, ada badan legislasi, ada badan anggaran, ada badan musyawarah, ada badan akuntabilitas keuangan negara. Nah, untuk mendukung pelaksanaan tugas ini, maka Badan Keahlian ini terdiri dari 5 pusat. 5 pusat ya, terakhir itu pada posisi saat ini karena kita baru saja mendapatkan revisi melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023, perubahan terhadap Peraturan Presiden sebelumnya, di mana Badan Keahlian ini terdiri dari 5 pusat. Satu adalah pusat perancangan undang-undang bidang hukum, bidang politik, hukum dan hak asasi manusia, yang pada saat ini hadir Ibu Dr. Lydia Suryani ini sebagai kepala pusat, karena kebetulan rancangan undang-undang bidang tentang desa ini berada di bawah bidang hukum HAM ya. Lalu kemudian ada juga pusat perancangan bidang undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan dan kesejahteraan. Pusat yang ketiga adalah pusat analis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara, yaitu yang fokus ke pembahasan APBN. Lalu ada juga pusat pemantauan dan evaluasi undang-undang. Nah, tugas ini melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengevaluasi undang-undang yang sudah disahkan dan juga menyusun keterangan DPR ketika ada undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi ya. Dan yang terakhir itu adalah pusat analis keparlemenan. Pusat ini yang melaksanakan fungsi-fungsi riset umum sifatnya. Dulunya pusat ini namanya pusat penelitian, tetapi karena sudah terbentuknya BRIN, maka kami tidak boleh lagi menggunakan nomenklatur penelitian, dan kemudian diganti namanya menjadi Pusat Analis Keparlemenan. Nah, itu barangkali strukturnya, dan sebagai kepala badan itu pada level eselon 1A, lalu kemudian kepala pusat itu 2A, dan juga ada kepala administrasi Badan Keahlian eselon 3. Jadi kami juga miskin struktur tetapi kaya di fungsi, dan secara total
staf atau SDM yang ada di badan keahlian itu sekitar 450 ya. Karena tenaga ahli yang ada di komisi atau AKD itu menjadi bagian pembinaan atau pembinaan dan koordinasi badan keahlian. Demikian barangkali secara struktur. Lalu kemudian bagaimana spirit ataupun semangat kami dalam melaksanakan tugas ini. Pada intinya Bapak dan Ibu sekalian, kebutuhan tentang institusi seperti badan keahlian di DPR itu adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan subsistem dari mekanisme check and balances antara pemerintah dan DPR. Jadi kami coba mempelajari bahwa ternyata kontrol yang kuat dari DPR itu harus didukung dengan data dan informasi serta pengetahuan yang cukup. Jadi di sini hadir Pak Hendrik sebagai anggota DPR. Tentunya sebagai anggota DPR itu tidak didasarkan pada suatu keahlian atau penguasaan pada satu bidang ilmu atau bahkan area tertentu dalam pembangunan, tetapi lebih pada kedekatan kepada konstituen, popularitas dan sebagainya. Dan untuk itu maka memang anggota dewan memerlukan support dari staf ya, baik secara kelembaga maupun secara individu anggota dewan sendiri. Dan untuk itu maka secara lembaga kita mendukungnya dengan badan keahlian, lalu kemudian secara individu para anggota dewan juga difasilitasi dengan ada staf ahli masing-masing dan juga tenaga administratif. Nah, dengan demikian maka ketika ada perdebatan atau diskusi atau pembahasan tentang suatu kebijakan dengan pemerintah, maka berimbang ya. Kesulitan kita atau sejauh yang kami dengar dari pemerintah adalah bahwa kesulitan mereka itu kalau berhadapan dengan anggota DPR, mohon maaf Pak Hendrik, kalau berhadapan dengan anggota DPR yang kerangka berpikirnya susah ditangkap oleh pemerintah. Ini kesulitan. Nah, jadi pokoknya asal apalah, pokoknya hantamlah kira-kira begitu. Nah, ini ini costly ya, sangat tidak efisien dan pemerintah menjadi bingung juga apa yang dimaksudkan dengan anggota dewan ini ya. Nah, oleh karena itu maka kita mencoba untuk memperkuat sistem dukungan kita agar deliberasi atau proses pengambilan keputusan itu betul-betul memiliki suatu frame ya atau kerangka berpikir yang cukup baik ya, sehingga kita jelas ya. Jadi kalau pemerintah ini mungkin contoh yang paling sederhana ya tidak berarti seperti itu, tapi maksud saya kerangkanya ya, artinya sesuatu itu perdebatan atau diskusi menjadi konstruktif, produktif. Kalau umpamanya satu bicara tentang rumah ya semua bicara tentang rumah, tapi kalau tiba-tiba ada topik tentang rumah atau ada yang bicara tentang sawah, ini jadi kacau balau ya. Nah, hal-hal seperti itu saya kira yang kita benahi, dan itu bukan saja di Indonesia, di mana-mana di seluruh dunia ini yang namanya parlemen itu memang anggota dewan pun karakternya sama seperti itu. Dan kami pun mendirikan lembaga badan keahlian ataupun dukungan keahlian di DPR itu memang belajar banyak ya dari negara-negara lain, dan bahkan sampai kemarin sore saya sedikit ini ada anggota yang banyak juga negara yang masih bertanya juga tentang bagaimana kami membangun sistem ini. Nah, ketika saya dilantik menjadi kepala badan tahun 2020 yang lalu, maka saya memperkuat lembaga ini dengan memasang tagline ya, bridging the research to the roles and functions of parliament, menjembatani riset atau dunia akademik dengan aktivitas politik di DPR. Nah, arahnya adalah agar apa yang disebut dengan evidence based policy making itu
itu dilakukan di DPR. Jadi perdebatan tentang termasuk undang-undang desa ini itu didasarkan pada suatu data bukti empiris termasuk kajian ilmiah yang cukup baik sehingga nanti rumusan-rumusannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang kemudian kita coba terus kita kembangkan dan puji Tuhan menurut saya itu sangat direspons secara positif oleh anggota DPR. Jadi banyak anggota dewan yang menggunakan produk-produk ataupun berdiskusi dan berharap betul agar kajian-kajian ataupun naskah akademik ya yang kita sampaikan itu bisa ditampilkan dengan mutu yang baik dan anggota dewan pun merasa yakin ya, firm ketika berhadapan dengan pemerintah. Nah, jadi dalam konteks bridging the reset to the roles of function of parliament ini, maka memang aktivitas proses politik di DPR kita harapkan itu diwarnai atau dipengaruhi atau diberi bobot atau memiliki argumentasi yang kuat ya, sehingga nanti enak kita dengar debatnya, debat anggota DPR dengan dirjen atau dengan menteri, karena memang berbasiskan pada data dan informasi yang sama. Kalau di pemerintah saya kira itu sudah sangat established, karena sepanjang pemerintah itu dibentuk, semua knowledge management sudah kuat ya, ada staf ahli, ada struktur organisasi yang sangat kuat. Sementara di DPR ini kan sangat cair ya. Anggota DPR juga datang dan pergi setiap 5 tahun. Lalu kemudian bahkan nanti besok ini ada lagi pelantikan anggota PAW, bahkan menurut aturan PAW itu bisa dilakukan 6 bulan sebelum selesai masa sidang, masa jabatan. Jadi anggota dewan bisa saja berganti dan baru. Nah, inilah spirit kami, dan kalau pada hari ini yang mulia Monsinyur Cornelius, kalau pada hari ini kita datang ke Medan, khususnya di Santo Thomas ini, intinya adalah sebenarnya untuk memperkuat barisan itu ya. Jadi kami ini Badan Keahlian sudah menandatangani MOU dengan hampir 60 universitas. Memang dulunya, nah ini juga untuk keadilan ya, karena gini, kalau bicara soal resources ya di Jakarta itu, sebenarnya UI itu apa aja ada gitu. Jadi kadang-kadang dan itu cepat ya, begitu kita butuh telepon, kita tuh, apalagi saya ngajar juga di UI. Nah terus kemudian anytime kontak, tolong bantu kami. Nah kalau seperti itu terus tidak ada kontribusi dari universitas lain, hanya dimonopoli oleh universitas besar. Misal ya saya sebut saja di UI, terus UGM, terus Pajajaran, Airlangga dan sebagainya. Nah, untuk menghindari dimonopoli oleh atau hanya dominasi ya, dominasi akademisi dari perguruan tinggi tertentu ya atau yang besar, maka kita memberi ruang kepada perguruan tinggi lainnya. Dan ternyata memang di perguruan tinggi lain, baik di Jawa maupun di luar Jawa, itu juga memiliki pakar-pakar pemikiran-pemikiran yang sangat baik ya, untuk terlibat dalam perumusan kebijakan yang tingkatnya nasional. Nah dalam rangka itu maka kami datang ke sini untuk mencari teman, dan kemudian berharap bahwa ke depan Santo Thomas ini menjadi mitra strategis kami, sehingga kalau di DPR butuh ahli bidang ekonomi, kami tinggal kontak ke Medan, ke Santo Thomas, ada enggak yang paham soal ini. Karena di DPR itu kan semua isu apa aja ada di sana. Kalau di pemerintah dibagi nanti kementerian A, B, C, semua isu tentang politik ketatanegaraan ini kita ini semua sentralnya di DPR. Nah, oleh karena itu maka kami bersyukur dan berterima kasih juga kepada Santo Thomas yang pada hari ini kita sama-sama menandatangani MOU agar ke depan Santo Thomas juga menjadi bagian dalam mitra yang bisa bekerja sama dengan Badan Keahlian untuk memperkuat dukungan keahlian kepada DPR. Saya secara pribadi, Monsinyur
Saya kira ini bagian dari ungkapan iman kita juga ya. Saya kira kalau jangan hitung anggaran dan biaya, saya kira ini juga penting ya. Jadi saya berharap ke depan itu kontribusi kita itu betul-betul dari hati dan satu keinginan berkontribusi kepada negara ini ya. Jadi ada sebagai suatu semangat agar bisa berpartisipasi lah untuk ambil bagian agar kita juga bisa berbuat yang terbaik, apa yang kita miliki kita serahkan kepada negara dan bangsa ini ya. Nah jadi harapan semangat itulah yang saya harapkan dari Santo Thomas ke depan. Kalau ada persoalan kami di Jakarta, kami tinggal kontak, ada nggak ahli di bidang ini, saya berharap dari universitas bisa ini dan kerjasama ini juga ada yang sangat mendalam ya. Satu yang cukup unik menurut saya dengan Universitas Islam Jakarta itu malah lebih dalam lagi. Fakultas hukumnya tidak akan mengeluarkan ijazah kalau tidak ada sertifikat pelatihan perancangan undang-undang dengan badan keahlian. Walaupun itu juga jadi untung aja di Jakarta gitu loh. Jadi ada lagi universitas lain menawarkan, pusing juga kita. Karena mereka mengharapkan agar ada kegiatan sebelum mereka diwisuda, ada soft skill ya, yaitu mengenai keterampilan merancang peraturan perundang-undangan, dan itu kerjasama antara badan keahlian DPR dengan Universitas Islam Jakarta. Jadi saya berharap ke depan universitas ini, kalau bahasa yang lebih teknis lagi, lebih to the point lah cara kita gitu loh. Kalau ada paper-paper pemikiran yang hanya berhenti di jurnal, apa salahnya kita langsung ini loh konsep kami dan diserahkan langsung dan bisa mempengaruhi dan bisa menjadi substansi dari kebijakan yang diambil di DPR atau di pemerintah. Saya kira itu sudah pekerjaan mulia itu. Itu udah kalau saya ditanya di mana kepuasan Pak Sensi sebagai kepala badan, saya kira ketika ada satu pasal, ketika ada satu undang-undang yang sudah disahkan, terus kemudian itu adalah hasil pemikiran kita, itu luar biasa. Jadi ini saya kira sumbangsi dari akademisi atau ilmuwan dalam kebijakan. Tapi ada satu catatan penting. DPR tetap lembaga politik, ya, tetap lembaga politik. Jadi dengan segala hormat, saya tetap menyampaikan bahwa bisa saja akademisi akan, mohon maaf, agak frustrasi, ya, karena dalam beberapa kasus, wah kok masukan kami itu tidak itu kemana Pak Sensi? Bahkan saya pernah, ini saya harus sampaikan, waktu membahas undang-undang, lalu kamu nih gimana sih alumni apa segala macam. Nah saya bilang ya ini merumuskan kebijakan itu banyak kepentingan di dalamnya, bisa saja itu tidak seperti seperti utuh seperti yang kita ajukan, bisa saja terjadi dipoles lagi, mungkin masukan kita terlalu keras, dibuat halus sehingga kemudian bisa diterima oleh semua, paling tidak di DPR itu ada 9 fraksi. Nah, jadi itu saya kira yang penting kami sampaikan dalam MOU ini. Nah, nanti dalam kaitan dengan pelaksanaan awal kita ini adalah pada hari ini kita akan mengadakan FGD tentang Undang-Undang Desa. Saya sedikit menjelaskan tentang Undang-Undang Desa ini. Pertama, Bapak, ini adalah perubahan, ya. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Visi yang paling penting dari undang-undang ini adalah bagaimana supaya bangsa ini atau negara ini dibangun dari desa. Sehingga itu yang disebut dengan bukan sekedar membangun desa, tetapi desa membangun. Nah, saya berharap nanti ada catatan-catatan kritis, ya, pesan-pesan tadi saya sama Romo Gottlieb, ya, ini hanya sarjana hukum. Saya kira tidak sarjana hukum,
justru perlu juga pandangan-pandangan filosofis, pandangan-pandangan sosiologis, ekonomi, agar betul-betul kita pahami bagaimana kita menggerakkan masyarakat desa ini. Desa sebagai pusat atau ya pusat dari perubahan. Biarkan desa membangun sendiri ya. Jadi cuma persoalannya akhir-akhir ini kan yang dilihat duitnya. Kemudian kepala desanya banyak yang korupsi lagi. Nah ini jadi masalah. Berarti kan udah salah baca ini undang-undang ini. Padahal sebelumnya desa ini sebenarnya itu kesatuan masyarakat yang diberi tugas tambahan, gitu. Yang diberi tugas tambahan urusan pemerintahan. Aslinya itu mereka itu masyarakat komunitas ya, bukan komunitas pemerintahan, karena desa lebih dulu lahir dari negara ini. Nah, jadi cuma ketika negara itu ada, maka ditambahkan fungsi-fungsi pemerintah. Jadi jangan dibalik. Jadi desa ini bukan struktur formil pemerintahan menjadi tingkat keberapa gitu, bukan. Desa inilah komunitas. Kemudian dikasih tambahan tugas, nih ada tugas pemerintahan ngurusin penduduk dan sebagainya, dan difasilitasi budget sekian. Nah, dan banyak isu yang ada di dalamnya soal penganggaran, soal desanya, lalu aparaturnya, anggaran, perencanaan dan lain sebagainya ya. Ini yang tolong nanti digali sedalam-dalamnya untuk kemudian bisa menjadi dokumen dan sekaligus mewarnai substansi dari perubahan ini. Nah, mungkin di surat kabar diceritakan begini, Bapak dan Ibu jangan kaget. Tiba-tiba di situ ada agenda tentang keputusan yang akan dilakukan tanggal 11 nanti, ya. Itu adalah pengambilan keputusan RUU. Itu artinya belum dibahas dengan pemerintah. Jadi posisi saat ini yang mungkin dokumennya disampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian, itu baru draft yang akan ditawarkan kepada pemerintah. Nah nanti dalam pemerintah akan diberi waktu 60 hari untuk mengkaji lagi, lalu kemudian datang lagi bahas lagi di DPR. Nah berapa lama bahasnya? Nah, itu masukan-masukan kita ini akan berpengaruh juga ya. Jadi saya tegaskan bahwa kalaupun nanti tanggal 11 itu ada berita tentang pengesahan atau pengambilan keputusan tentang rancangan undang-undang desa di paripurna DPR tanggal 11, itu belum sebagai RUU yang mau disahkan jadi undang-undang, tapi pengambilan keputusan untuk menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif yang kemudian nanti dikirim ke presiden. Nanti presiden membentuk tim terus membahas, lalu kembali lagi ke DPR untuk dibahas lagi. Nah inilah pentingnya kita hari ini berdiskusi ya. Nah, saya kira itu poin yang catatan penting yang saya sampaikan, dan pada akhirnya memang saya harus berterima kasih lagi-lagi kepada Pak Rektor dan semua sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dan juga yang mulia Monsinyur Cornelis dan juga Pak Hendrik yang tidak sering ya atau jarang anggota ikut dalam kegiatan kami ini, tetapi ada beberapa anggota memang ingin ikut di dalamnya ya. Lalu kemudian para narasumber ya, semua dosen dan staf pengajar di Universitas Katolik Santo Thomas ini, dan mudah-mudahan kerjasama kita ke depan bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk berbuat yang terbaik lagi bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Innocentius Samso SH MHo.